menuju kemerdekaan Indonesia. Sekarang, hei bangsa Indonesia, bangkitlah kembali. Bangkitlah kembali dengan jiwa proklamasi di dalam kalbu. Tinggalkan alam yang lampau. Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel MD Jawi, silahkan subscribe dan tekan loncengnya. Terima kasih. Julukan sebagai Bapak Revolusi yang sunyi, rasanya tergambarkan saat dirinya menolak permintaan Soekarno untuk membacakan teks proklamasi. Padahal, sangat jelas bahwa tawaran tersebut membuka lebar peluang Tan Malaka untuk menjadi pemimpin negeri ini. Seperti yang diperoleh oleh Soekarno dan Muhammad Hatta yang menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia selepas pembacaan Proklamasi Indonesia. Alasan Tan Malaka untuk tidak membacakan teks proklamasi pun dianggap sangat negarawan, yang mungkin akan sulit ditemui dalam situasi seperti saat ini. Sosok Tan Malaka memang seolah menjadi misteri tersendiri dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Dia menjadi konseptor pertama tentang Republik Indonesia, namun, di sisi lain, dirinya seolah makhluk gaib yang sangat sulit ditemui. Kerap kali dirinya hadir secara diam-diam dalam acara penting jelang kemerdekaan, namun menggunakan nama samaran. Padahal, Sultan Syahrir lebih memilih Tan Malaka yang membacakan teks proklamasi, bukan Soekarno. Bahkan, Soekarno sendiri sempat meminta Tan Malaka untuk menjadi cadangan pembaca teks proklamasi. Sebab, Bung Karno takut terjadi sesuatu pada dirinya atau Bung Hatta. Sebuah permintaan yang dibalas Tan Malaka dengan sebuah kalimat yang benar-benar menunjukkan kenegarawanan dirinya. Berikut ini kisah lengkapnya. Kala itu Juli tahun 1945, Sultan Syahrir mencari Tan Malaka karena dianggap sebagai tokoh yang paling layak membacakan teks proklamasi. Meskipun dikenal juga sebagai tokoh gerakan bawah tanah menentang Jepang, Syahrir bukanlah sosok yang pantas, karena dia dianggap kurang begitu populer di kalangan masyarakat. Sedangkan Soekarno-Hatta adalah kolaborator Jepang. Rudolf Marazek dalam bukunya, Syahrir, Politik dan Pengasingan di Indonesia, menceritakan bahwa berbagai upaya telah dilakukan Syahrir untuk mencari Tan yang 20 tahun berada dalam pelarian. Setelah beberapa kali mencari, Syahrir akhirnya berhasil bertemu dengan Tan. Tapi upaya Syahrir gagal, Tan merasa tidak siap untuk membacakan teks proklamasi. Sebenarnya sangat disayangkan, ketika proklamasi dikumandangkan, tidak ada sosok Tan Malaka di sana. Apalagi mengingat bahwa konseptor pertama Republik Indonesia adalah Tan, ini tertuang dalam salah satu opus magnumnya, Nar dari Republik Indonesia, yang ia susun tahun 1925 saat masih di Belanda. Buku itu selanjutnya menjadi pegangan wajib tokoh-tokoh pergerakan nasional waktu itu, termasuk juga Soekarno. Tidak bisa hadir saat proklamasi bisa jadi menjadi penyesalan terbesar bagi tokoh sekaliber Tan Malaka. Meski demikian, bukan berarti dia tidak mempunyai peran penting. Beberapa literatur mengatakan bahwa tokoh yang menggerakkan Soekarni dan rekan-rekannya adalah Tan Malaka. Waktu itu, tanggal 6 Agustus tahun 1945, Tan datang ke rumah Soekarni menggunakan nama Ilyas Husain. Beberapa tokoh pemuda juga datang. Tak hanya sekali, tanggal 14 Agustus untuk kali kedua Tan datang ke rumah Soekarni, lagi-lagi membicarakan masalah nasib bangsa. Meski demikian, Tan Malaka tidak bisa seenaknya keluar menampakkan diri, karena dia masih dalam status buron pemerintah militer Jepang. Sekira 3 minggu selepas proklamasi, Soekarno menyuruh Sayuti Melik mencari Tan Malaka. Soekarno ingin bertemu karena ia mendengar bahwa Tan tengah berada di Jakarta. Sebagai bagian dari golongan muda, Sayuti cukup tahu di mana Tan berada. Pertemuan pun diatur sedemikian rupa. Dalam kesaksiannya yang pernah dimuat di Sinar Harapa 1976,
Sayuti mengatakan bahwa Soekarno berpesan kepada Tan untuk mengganti posisi Soekarno jika ada sesuatu terjadi dengan dirinya dan Hatta. Amanah Soekarno ditanggapi dengan biasa oleh Tan. Itu tertulis dalam memoarnya, Dari Penjara ke Penjara. Tan mengatakan, saya sudah cukup senang bertemu Presiden Republik Indonesia, republik yang sudah lama saya idamkan. Kemerdekaan tidak menjadikan hidup Tan merdeka, ia tetap menjadi tokoh yang dikejar-kejar, bahkan oleh negara yang dicita-citakannya sendiri. Pada 1949 Tan meninggal di ujung bedil Tentara Republik di seputaran Kediri, Jawa Timur. Dan pada akhirnya, sampai mati, Tan tetaplah bapak revolusi yang sunyi, yang justru berakhir di tangan tentara negara yang dia bangun sendiri.